Perhatikanlah video berikut. Pernahkah kalian naik kereta api? Jika pernah, tentunya kalian sudah tahu bahwa sebagian besar lintasan kereta api adalah lurus. Ketika kereta api sudah melaju selama beberapa menit dari stasiun, masinis akan mengkondisikan kecepatan kereta api menjadi konstan atau tetap. Menurutmu, mengapa hal ini dapat terjadi? Contoh peristiwa apakah ini? Berikut gambar kecelakaan yang terjadi di rel kereta api. Dapat dilihat pada gambar, kereta api menabrak sebuah mobil. Menurut kalian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak sebuah benda yang kecepatannya tetap atau konstan dan tidak mengalami percepatan. Di mana kecepatan bersimbol V sama dengan konstan dan percepatan bersimbol A sama dengan 0. Mengapa pada gerak lurus beraturan percepatan suatu benda sama dengan 0? Dikarenakan pada gerak lurus beraturan kecepatan suatu benda adalah tetap atau konstan sehingga tidak mengalami percepatan atau perlambatan suatu benda yang bergerak lurus beraturan. Yang dimaksud dengan kecepatan tetap adalah benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Misalkan, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Artinya, setiap 1 jam mobil menempuh jarak 60 km. Dan tiap 30 menit, mobil menempuh jarak 30 km. Atau setiap 1 menit, mobil menempuh jarak 1 km. Pada video kereta api yang kalian nonton di awal, itu merupakan contoh dari peristiwa gerak lurus beraturan. Namun, pada kenyataannya, benda yang melakukan gerak lurus beraturan sangat sulit ditemukan karena pada umumnya, benda yang bergerak akan mengalami percepatan dan perlambatan, sehingga kecepatan menjadi tidak konstan. Benda hanya melakukan gerak lurus beraturan untuk beberapa waktu tertentu. Contohnya adalah sebuah kereta api yang bergerak pada lintasan rel dengan lurus dan mobil yang bergerak di jalan tol bebas hambatan. Berikut rumus pada gerak lurus beraturan. Yang pertama ada rumus kecepatan disimbolkan dengan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Yang kedua ada rumus waktu yang disimbolkan dengan T sama dengan S per V. Dan selanjutnya rumus untuk menentukan jarak suatu benda yang bergerak lurus beraturan yang disimbolkan dengan S sama dengan V kali T. Dan jika benda selama selang waktu tertentu telah menempuh jarak sejauh S0, maka jarak akhir atau ST benda tersebut dirumuskan sebagai berikut, di mana ST sama dengan S0 tambah V kali T.
dengan keterangan S sama dengan jarak dengan satuan meter, S0 adalah jarak awal dengan satuan meter, ST adalah jarak akhir dengan satuan meter, dan V adalah kelajuan atau kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Perhatikan contoh soal berikut. Anton berada 50 meter dari pos polisi. Ia mengendarai motor dengan kecepatan 12 meter per sekon, menjauhi pos polisi dalam waktu 50 detik. Hitunglah posisi akhir dan jarak yang ditempuh Anton. Berikut grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Grafik yang diperoleh dari V terhadap T merupakan suatu garis lurus horizontal yang menunjukkan bahwa nilai kecepatan tetap untuk setiap sekonnya. Sementara itu, grafik yang diperoleh dari jarak terhadap waktu adalah garis lurus diagonal, yang berarti bahwa benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap sebesar V, maka jaraknya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Sedangkan untuk grafik hubungan percepatan terhadap waktu adalah 0. Dapat dilihat grafiknya dalam bentuk gambar di atas, di mana garis yang terhubung itu sejajar atau berada di lintasan T, di mana percepatannya adalah 0. Dikarenakan pada benda yang bergerak lurus beraturan itu kecepatannya selalu konstan sehingga tidak mengalami percepatan atau perlambatan, sehingga percepatan pada gerak lurus beraturan adalah 0.